Sebelumnya gua punya bot untuk catat pengeluaran dan itu masih sangat terbatas banget. Ya bot yang basic banget itu gua cuman bisa ngirim dari pesan ataupun dapetin pesan dari penggunanya. Kali ini gua pengen nambahin kapabilitas ataupun fiturnya, jadi gua pengen nambahin untuk botnya itu bisa otomatis mengenali dari foto. Untuk fotonya itu sendiri itu foto dari stroke, jadi fotonya otomatis nanti akan dikenalin dan kita ambil dari item per itemnya. Nah, penasaran gimana cara bikinnya? Kita langsung aja masuk ke videonya. Di sini kita punya workflow yang sebelumnya gitu ya. Jadi gua punya asisten keuangan V1 N8N. Nah, di sini gua akan ganti gitu ya karena ini adalah versi yang upgrade-nya gua akan tambahin jadi versi 2. Apa perbedaannya gitu dari yang versi 1? Sebenarnya simpel aja. Di sini gua pengen nambahin salah satu fitur yang cukup powerful yaitu otomatis ngebaca dari stroke belanja, teman-teman. Ya, yang pertama-tama kita hapus dulu ya. Jadi gua akan hapus, jadi nggak langsung dari Telegram trigger ke AI agent, kita bisa move, oke. Ini biar lebih rapi aja, kita bisa move. Di sini kita perlu edit triggernya teman-teman. Jadi untuk bisa dapetin filenya gitu ya, kita perlu nambahin parameter tertentu. Nah, jadi kalau teman-teman masuk gitu ya ke Telegram triggernya, nah teman-teman sebelumnya itu cuman bisa dapetin untuk teksnya aja dan nggak bisa dapetin untuk filenya. Nah, gimana caranya untuk dapetin filenya? Teman-teman gampang aja sebenarnya caranya. Teman di additional file di sini teman-teman teman add file-nya, klik gitu ya yang download image ataupun files. Nah, teman-teman bisa langsung on aja, oke. Nah, setelah teman-teman on, ini seharusnya teman-teman udah bisa nerima untuk filenya itu sendiri. Oke, di sini gua udah coba trigger gitu ya dan kalau ini cuman tulisan ya yang muncul akan cuman teks teman-teman di sini. Nah, tentunya itu akan berbeda gitu ya kalau itu misalnya sebuah gambar. Di sini kita coba execute step-nya lagi. Nah, di sini gua akan coba kirimin gambar gitu ya. Nah, gua coba akan kirimin gambar, ini salah satu stroke gitu ya. Gue coba send. Nah, kalau kita ngirim gambar gitu ya, itu otomatis kita akan dapetin binary-nya, teman-teman. Jadi bukan cuma JSON-nya di sini, bukan cuma JSON yang teks seperti sebelumnya gitu ya. Kita juga dapetin yang namanya binary-nya. Nah, di sini kita udah memenuhi syarat gitu ya untuk mendapatkan informasi dari fotonya ini sendiri, teman-teman. Nah, kita bisa balik aja back to canvas. Di sini gua akan tambahin kondisi gitu ya. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya misalnya kenapa kok gua tambahin kondisi. Jadi sebelumnya kalau temen-temen ngeh, itu gua cuman punya satu case gitu ya, ataupun punya satu kasus doang yaitu ngebaca dari teks. Sekarang gua akan nambahin kondisi baru pun case baru yaitu gua akan baca dari image. Sebenarnya ini gak terlalu kompleks gitu ya, kita bisa berpacu ke salah satu kondisi aja. Misalnya kalau kondisinya itu memenuhi untuk salah satunya misalnya gua punya gambar gitu ya, nah itu otomatis kita ngejalanin sebuah fungsi. Ataupun kalau misalnya dia gak memenuhi, nah itu kita otomatis jalanin yang lainnya. Jadi di sini gua pakai salah satu kondisi yang cukup sederhana ya. Karena untuk case gua di sini gua cuman punya 2 kondisi gitu ya. Nah, gua akan pakai if biasa. Jadi teman-teman silahkan cari aja if. Nah, setelah dari if ini teman-teman bisa tambahin ya, karena ini cuman 2 hal sebenarnya. Secara default akan ada di binary gitu ya untuk previous node-nya, teman-teman silahkan pindah ke skema aja nih biar memudahkan aja. Nah, untuk kita bisa cek gitu ya ada gambarnya atau enggak, nah ini sebenarnya gampang aja kalau teman-teman scroll gitu ya. Ini teman-teman perhatiin ya, ini nggak ada yang namanya teksnya. Kalau sebelumnya kita pakai teks aja gitu ya, itu akan cuman muncul teks. Nah, kali ini cuman muncul foto dan nggak ada teksnya. Nah, gua pribadi, gua bisa langsung geser gitu ya untuk foto. Oke, kita udah geser untuk fotonya. Nah, di sini teman-teman silahkan ganti ya. Jadi is equal to-nya teman-teman ganti. Teman-teman masukin array. Nah, ini simple aja teman-teman klik aja yang axis. Oke, teman-teman klik yang axis. Nah, apa nih artinya di sini? Kenapa kok gua cuman pakai yang axis aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya simple aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini ada ikonnya juga ataupun kalau teman-teman lebih paham pemrograman gitu ya, itu teman-teman bisa ngeh kalau ini sebenarnya adalah array, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman klik gitu ya, ini akan muncul namanya array. Nah, ini kita juga dikasih tahu gitu ya dari baik dari icon ataupun dari tulisan di sini kalau itu adalah array. Nah, makanya gua cocokin gitu ya, array-nya itu apakah beneran ada ataupun enggak. Nah, seharusnya kalau misalnya fotonya itu nggak ada ataupun nggak ada foto yang di-upload gitu ya, itu dia otomatis akan nggak ada gitu ya fotonya yang di bagian ini.
Nah, ini seharusnya teman-teman bisa langsung balik aja back to canvas. Nah, di kondisi seperti ini seharusnya kalau teman-teman ngirim foto gitu ya, maka secara otomatis yang akan dijalankan itu yang bagian true ini, teman-teman. Bagian true ini adalah bagian yang fotonya, teman-teman. Sedangkan untuk bagian false ini adalah bagian yang teks biasa. Oke, sekarang kita lanjut gitu ya. Kita harus ekstrak informasinya dari gambarnya itu sendiri. Untuk ekstrak informasinya, teman-teman silahkan klik aja tambahkan, terus teman-teman pilih yang AI. Nah, di sini teman-teman pilih yang OpenAI ini ya, oke, OpenAI. Teman-teman ke bagian image action, nah teman-teman pilih yang analyze image. Nah, di sini dia bisa langsung baca gitu ya informasi yang ada dari teksnya itu sendiri, teman-teman. Sebenarnya untuk bacanya itu juga sangat mudah gitu ya. Jadi silakan teman-teman setting terlebih dahulu. Kalau gua pribadi di sini gak ada yang diganti, jadi tetap image, tetap analyze image. Terus untuk modelnya, teman-teman silahkan sesuaikan modelnya. Untuk modelnya di sini gua masukin sendiri gitu ya. Jadi gua pilih Gemini 2.0 flashlight. Nah, untuk bagian image ini sendiri teman-teman silahkan pastikan gitu ya apakah modelnya itu mendukung image atau enggak. Karena kalau nggak mendukung ya otomatis dia nggak bisa untuk dapetin informasinya dari image-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk teks input-nya teman-teman silahkan edit gitu ya sesuai keinginan teman-teman. Gua pribadi untuk teks inputnya gua masukkan seperti ini gitu ya, dan ini di dalam bahasa Indonesia, jadi teman-teman silahkan bisa ngikutin juga. Gua pertama-tama nyuruh gitu ya untuk dapatkan tanggal transaksinya dari struk terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa dapatkan nama barang per item. Jadi jangan lupa untuk per itemnya gitu ya, karena ini juga penting. Nah, kemudian kita ambil jumlahnya. Jadi berapa jumlah yang kita beli untuk per item itu. Lalu ada harga per item, oke, harga per item dan total harga dari jumlah dikali harga per item. Jadi ini sering muncul gitu ya di beberapa struk, dia otomatis ada harga per itemnya dan berapa total dari untuk item tersebut, oke. Nah, di sini untuk input type-nya teman-teman silahkan pilih yang binary files. Nah, untuk datanya ini seharusnya teman-teman nggak usah rubah gitu ya. Jadi silahkan teman-teman bisa cek misalnya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat gitu ya, ini udah sesuai. Jadi di sini dia data, kita sesuaikan aja. Kita juga pakai yang namanya data, teman-teman. Oke, ini seharusnya udah lengkap. Kita coba execute step-nya. Oke, di sini gua udah execute gitu ya dan kita udah dapetin output-nya juga. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini ada titik-titik. Ini kadang jadi pertanda gitu ya kalau ini biasanya malah kepotong informasinya, teman-teman. Nah, ini kita coba lihat di JSON misalnya. Ini yang terakhir adalah canceler single schedule. Oke. Ini kalau kita lihat, nah yang terakhir itu bahkan bukan single keju gitu ya. Nah, itu masih ada 2 hal lagi, jadi kayak Cancelers Single Hot sama Cancelers Bakso Ori, oke. Nah, ini kita perlu sesuaikan lagi berarti teman-teman. Nah, masalah limitasi ini sebenarnya cukup normal gitu ya untuk di AI, karena kalau kita nggak limitasi gitu ya, itu biasanya akan menguras banyak sekali token dan ya itu akan menguras dompet kita juga, teman-teman. Nah, gimana caranya untuk kita sesuaikan gitu ya, teman-teman bisa silahkan klik aja add option. Nah, teman-teman bisa pilih yang length of description ataupun max tokennya. Secara default ternyata dia cuma pakai 300, teman-teman. Nah, 300 ini kalau gua rasa juga kurang gitu ya. Teman-teman bisa tambahin gitu. Sebenarnya ini jumlahnya bebas sesuai keinginan teman-teman. Gua sarankan kalau teman-teman pengen tahu gitu ya untuk ilmu mengenai token ini, silahkan teman-teman klik aja video yang di atas. Di situ gua udah pernah jelasin. Nah, singkatnya mungkin kalau gua di sini, gua rasa untuk 1024 udah cukup gitu ya. Jadi 1024 token itu seharusnya udah cukup. Ini kita coba jalanin lagi. Ya, setelah kita ganti tokennya gitu ya, ini teman-teman bisa lihat lagi. Nah, ini udah lengkap, teman-teman. Jadi ada canceler bakso ori ini udah masuk dan ini ya yang ini yang terakhir ya. Oke, yang terakhir dan ini udah masuk, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini gitu ya, itu teman-teman seharusnya udah bisa langsung dapetin informasinya dari fotonya, teman-teman. Sekarang pertanyaan adalah gimana teman-teman bisa gabungin gitu ya untuk 2 kondisi. Nah, untuk gabungin 2 hal ini gitu ya, jadi untuk ada kondisi foto dan kondisi cuman teks aja itu sebenarnya cukup gampang. Teman-teman bisa langsung gabungin aja seperti ini, oke. Terus teman-teman gabungin yang false juga secara langsung. Nah, kalau teman-teman bertanya gitu ya, kenapa kok gua langsung gabungin keduanya? Itu sebenarnya simple gitu ya teman-teman, kenapa kok gua langsung gabungin? Karena kalau teman-teman lihat gitu ya di AI agent-nya, itu karena sebelumnya kita pakai informasi yang singkat gitu ya teman-teman dan
Dari hasil yang cukup singkat itu aja kita udah dapetin informasi yang kita mau. Hasilnya juga nggak mengecewakan menurut gua. Itu karena kalau teman-teman lihat gitu ya di bagian prompt, gua sebelumnya juga cuman pakai informasi yang sederhana dan kita pakai informasi yang dari string ataupun tulisan itu tadi aja, itu kita udah cukup untuk ngolah hasilnya teman-teman. Ya apalagi kita punya informasi yang cukup banyak gitu ya dari analyze image-nya, itu seharusnya menurut gua udah cukup. Kalau teman-teman lihat juga gitu ya, itu ada persamaannya juga, jadi ada kesamaan di antara keduanya. Nah, untuk teks itu kita dapetinnya itu adalah sebuah teks ya ataupun string kalau di bahasa pemrogramannya. Nah, untuk string ini dari analyze image itu juga dapetinnya string. Jadi seharusnya keduanya itu sebenarnya ya sama-sama aja. Nah, kalau dua hal seperti ini itu sama-sama aja, ya otomatis teman-teman nggak perlu buat workflow yang sangat ribet gitu ya. Teman-teman di sini bisa langsung sederhanakan gitu ya, dan ini caranya cukup gampang. Jadi teman-teman silahkan klik aja, oke, ke OpenAI. Teman-teman klik yang OpenAI, teman-teman bisa langsung drag aja gitu yang bagian konten dari OpenAI. Oke, teman-teman drag ke ini. Ini otomatis bisa membaca gimana sih hasilnya dari analyze image-nya itu sendiri, teman-teman. Di sini teman-teman sebenarnya bisa langsung gitu ya tanpa buat notes baru ataupun notes yang terlalu complicated, teman-teman bisa langsung hapus aja. Sini kita pakai basic pemrograman gitu ya. Ini gue sangat menyarankan gitu ya teman-teman untuk belajar pemrograman sesuai video gue yang sebelumnya teman-teman. Jadi di sini kita cuman butuh hal yang sederhana gitu ya. Jadi kita cuman pengen lihat gitu ya. Ini nilainya untuk prompt itu adakah JSON content atau JSON message text. Jadi kalau salah satu aja yang ada, itu cuma salah satu aja yang dihasilkan. Caranya sebenarnya simpel aja. Teman-teman bisa pakai tanda tanya dua di sini. Nah, dia secara otomatis akan ngehasilin logika ataunya teman-teman. Kita langsung otomatis gitu ya untuk ngasilin. Misalnya kalau ada JSON content, otomatis yang akan dikembalikan adalah JSON contentnya teman-teman. Ataupun kalau misalnya JSON content nggak ada, yang ada adalah JSON message text, otomatis JSON message text-nya teman-teman yang akan dikembalikan sebagai prompt-nya. Oke. Nah, gua rasa di sini cukup mudah gitu ya dan ini udah selesai juga. Teman-teman bisa langsung balik aja back to canvas di sini. Jadi kita udah set gitu ya untuk kondisinya di AI agent-nya itu sendiri. Jadi seharusnya AI agent-nya itu udah nerima pesan yang kita punya teman-teman. Nah, karena gua sebelumnya di OpenAI Analyst Image ini gua pakai yang namanya Gemini gitu ya, gua pengen nyamain aja, sebenarnya ini nggak ada masalah juga kalau teman-teman pakai model yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian toolsnya. Nah, untuk video sebelumnya gua juga pakai Google Sheet, kali ini kita akan ya pakai Google Sheet juga. Kita lihat terlebih dahulu untuk sheet-nya. Jadi kalau nggak salah sheet sebelumnya itu kita cuma punya tanggal, aktivitas, harga. Ini akan ada problem gitu ya, karena kalau teman-teman lihat gitu ya, gua juga minta jumlah dan gua juga minta total harga teman-teman. Nah, ini mulai gak sinkron gitu ya, karena kita minta 5 seharusnya ya. Kita minta 5 kolom, dia cuman bisa ngisi 3 teman-teman. Nah, ini yang akan kita ubah gitu ya untuk di Google Sheet-nya. Nah, ini gampang aja teman-teman tambahin terlebih dahulu. Ya di sini gua udah tambahin gitu ya untuk jumlah dan totalnya. Jadi ya sesuai ya, di sini ada 5 kolom. Sekarang teman-teman bisa edit gitu ya untuk sheet-nya terlebih dahulu. Teman-teman silahkan refresh. Kalau teman-teman refresh ini udah muncul gitu ya untuk jumlah dan totalnya. Sini gua langsung aja model define parameter seperti video sebelumnya. Ya di sini gua udah setting gitu ya, udah setting semuanya termasuk untuk kolom tambahannya ini. Kita bisa langsung back to canvas teman-teman. Nah, seharusnya di sini kita udah selesai gitu ya untuk settingnya dan buat keuangannya seharusnya udah bisa dipakai dan siap digunakan teman-teman. Nah, kita langsung klik aja untuk aktifnya. Oke, di sini gua akan coba langsung gitu ya tes upload image. Upload image yang sama seperti yang sebelumnya. Oke, kita send. Nah, di sini kita udah dapat balasan gitu ya. Oke, saya sudah mencatat semua transaksi. Nah, kita bisa langsung lihat aja ke Google Sheet-nya. Oke, di sini kita udah dapetin hasilnya gitu ya. Nah, ini kita coba lihat apa barangnya sesuai. Ini udah sesuai barangnya dengan gambar yang kita sebelumnya kirim, teman-teman. Ini cukup oke gitu ya. Jadi kita udah berhasil gitu ya untuk nambahin fitur ngebaca dari stroke foto belanjaan, teman-teman. Nah, ini cukup simpel juga dan gua rasa ini masih banyak yang bisa teman-teman kembangkan ke depannya. Jadi silahkan teman-teman kembangkan aja. Kalau teman-teman merasa video seperti ini membantu, jangan lupa teman-teman untuk like dan teman-teman subscribe juga ke channel ini. Jangan lupa untuk follow juga gitu ya sosial media gua yang lain, itu ada di deskripsi juga. Dan ya kita ketemu di project selanjutnya. Terima kasih teman-teman.